Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami semua di siang hari ini. Sebentar kami akan memulai eskul. Biar kelas 8 yang bertugas, pimpin dan sertai kami, Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Jessie boleh dimulai nyanyinya? Jessie. Sebentar jaringan yang lag. Oke. Kalian dengar gak sih? Enggak. Pak, aku ganti device. Suaranya gimana aja. Kata-kata gitu. Ayo, next siapa yo? Oh, udah selesai. Kira belum. Habis gak ada lagi yang ngomong? Oke, sebelum kita Oke. Sebelum kita mulai sharingnya, aku mau minta yang doa firman, boleh doa? Siapa yang doa firman? Elizabeth. Oh, ini. Friska deh, boleh Friska doa firman. Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, Tuhan, untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, berkati teman-teman saya juga, Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Thank you, Friska. Aku mau minta Evan buat bacain ayat Alkitab ya dong. Oke. Nah, diambil dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Oke, thank you Evan. Jadi tuh aku mau sharing tentang pacaran beda agama. Sekarang banyak banget nih orang yang pacaran tapi beda agama, beda iman, atau mereka seamin tapi tidak seiman. Seiman tapi tidak seamin. Aku mau nanya nih, di sini apa dari kalian ada nggak nih yang pacarannya beda agama? Ayo ngaku.
Ada nggak nih? Pasti Kalau ada orang dong. aku Kolora, Ada, aku belum ada. Pasti ada. Kolora. Mulai. Ayo, ada. Udah Kalau virtual, beda agama, beda perasaan lagi. Aku mau nanya sama Mister, menurut Mister itu pacaran beda agama boleh nggak sih? Atau menurut Boleh. Mister? Boleh. Apaan? Pas di sekolah ngomongnya yang satu aja suka berantem, apalagi yang beda. Kan Mister nggak larang. Emang Mister ada larang? Tapi dalam Alkitab, Alkitab juga nggak larang. nih, Ser, bantuin lah, Ser, nyindir yang beda agama biar putus. Mister Sebenarnya nggak larang kok. Kalau mau nikah jadi juga boleh. Cuman Mister Ser, mau ini cuma tujuannya bilang, bikin yang pacaran beda agama putus loh. Kelas 8 merencanakan semua. ya kalau di Alkitab cuma bilang kalau Mersir nanti balik ke tanya ya sharingnya. Kalau Mister sejauh yang Mister baca di Alkitab itu mau beda iman kek, mau beda apa kek, itu sah-sah saja zaman perjanjian baru. Beda kalau perjanjian lama. Perjanjian lama bukan hanya beda iman, harus sama iman, sama bangsa juga. Karena perjanjian lama itu kaitannya sama perjanjian manusia, keluarga manusia yaitu dari Abraham dan keturunannya bersama dengan Allah. Jadi oleh karena itu pernikahan di perjanjian lama itu sangat diatur karena ada hubungannya sama perjanjian dengan Tuhan itu sendiri sebagai bangsa yang akan menyelamatkan bumi lah ceritanya, yaitu keturunan Abraham dan lain sebagainya. Lalu kalau perjanjian baru di situ tidak tertulis secara spesifik beda agama, beda iman. Sekarang satu gereja aja masih aja yang nggak ada percaya. Emang walaupun satu gereja terus pemahaman keimanannya tetap sama? Kan kagak. Di sini ada yang satu gereja kan. Misalkan Kaleb sama siapa satu gereja? Tanya. Evan sama Tanya. Nah, misalkan Kaleb nikah sama Evan misalkan. Bisa kan? Evan itu kita anggap bisa. Kan ada aja nama Evania kan, bisa aja kan ada nama Evan, dia dipanggil Evan ya. Misalkan Kaleb sama si Evania tadi nikah, satu gereja, tapi tetap aja bisa berantem dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada nggak sih terang dalam keluarga itu? Nah pertanyaannya begini, boleh atau tidak? Kalau aturan gereja pasti melarang, tapi Alkitab tidak secara langsung bilang boleh atau tidak. Tapi yang pasti, kalau terjadi perceraian, anaknya itu langsung menjadi anak cemar. Bukan haram ya, cemar. Cemar itu tercemar. Misalkan contoh ini putih terus kena tinta jadi kotor, kena bumbu makanan jadi kotor, itu tercemar. Maka konteks yang satu iman aja nggak boleh berpisah, apalagi yang beda iman gitu ya. Ya anak itu menjadi anak cemar, artinya anak yang tidak terselamatkan dari dosa. Oleh karena itu kalau sampai terjadi pernikahan beda agama, lalu pisah atau cerai, yang waras tuh maksud gini, yang ikutin ajaran Kristus, jadi tidak akan menikah selamanya sampai sang mantan itu, si suaminya itu mati. Yep. Begitu juga. Sebentar, begitu juga kalau yang menikah sama satu iman, walaupun bercerai, yang nggak boleh menikah sampai mati, walaupun ada ajaran gereja yang mengizinkan untuk menikah lagi seperti misalkan Ahok, ya kan? Nah itu lain lagi. Itu balik ke ajaran gereja ya. Ini saya nggak bahas ajaran gereja, bahasannya apa yang tertulis di Alkitab gitu. Kenapa Jenny? Ramai banget kolom komentar ketahuan yang mau pacaran satu gender ya. Enggak, Sir, gini, misalkan nih, kan seorang beda iman menikah, tapi dia nggak cerai itu gimana, Sir? Kalau misalkan dia nggak cerai, tadi kan misalkan jelasinnya kan yang cerai, kalau yang nggak cerai gimana? Iya, diselamatkan sama iman yang percaya sama Kristus, keluarga itu. Misalkan istrinya Kristen atau suaminya Kristen, jadi dia diselamatkan berdasarkan iman yang percayanya. Gitu. Kan dia di surga nggak ada agama, di surga juga tidak ada menikah saling menikahi. Tapi kan selama kita ada di aturan di dunia, ada aturan namanya aturan gereja, ada yang namanya aturan pemerintah. Kalau di aturan pemerintah, kita mau nikah secara negara, ya kita harus menikah secara agama dulu. Nah, kalau nikah secara agama, gimana caranya nikah beda agama? Kan nggak mungkin, jadi harus salah satu pindah.
kecuali di Eropa di barat sana. Nggak peduli agamanya apa, karena di budaya barat, terutama Amerika, agama dan negara itu tidak disatukan. Beda sama di Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa itu pasal pertama dari Pancasila kita, Pancasila pertama. Jadi oleh karena itu semua dasar-dasarnya ya berhubungan sama nilai-nilai yang ada di agama gitu. Jadi kalau dibilang terus gimana menikah? Ya Mister bingung nanti aktenya ngikut siapa gitu. Yep, Itu betul. aja. Jadi ingat, ini bukan bicara, saya nggak bicara tentang keimanan ya, saya bicara tentang teknis-teknis di lapangan, bagaimana aturan-aturannya. Ya bagi kita yang mau pacaran beda agama sih boleh-boleh aja, tapi yang pasti seperti yang pernah saya ngomong sama Friska ya di sekolah, bahwa ya kalau satu gereja aja, satu agama, satu gereja, bahkan satu perkumpulan aja lebih kecil di dalam gereja gitu ya, itu banyak bertengkarnya apalagi beda. Itu yang kenapa ditulis anak-anak terang itu tidak boleh bersatu dengan anak-anak gelap. Maksudnya itu. Jadi yang sama punya pemahaman aja banyak pertengkaran, apalagi tidak. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh di keluarga yang sering ada pertengkaran-pertengkarannya. Gitu loh. Sama kayak Mister kan, keluarga Mister juga banyak pertengkaran-pertengkaran, padahal satu gereja, satu agama, satu suku tetap aja kan. Jadi lebih konteksnya kepada anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena Yesus sendiri bilang, jangan jauhkan anak-anak itu, karena sebenarnya anak-anak itu yang punya kerajaan surga. Maksudnya bukan cuma anak-anak secara fisik, tapi mental anak-anak yang bergantung sama Tuhannya. Kan anak-anak bergantung sama orang tuanya kan. Jadi maksudnya konsepnya adalah bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta, terus bergantung sama selalu yakin bahwa akan ada kehidupan di hari esok dan sebagainya gitu. Oh dari Mister, silakan tanya lanjutkan. Oke, jadi benar kata Mister, kita pacaran beda agama boleh, kita nikah beda agama juga boleh, nggak ada yang larang. Tapi kayak Tuhan ingetin ada di Efesus 4 ayat 5-6, jadi Tuhan ngomong katanya, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi itu maksudnya kayak kalau kayak Mr. Hot ngomong kayak kita aja yang beda, yang sama agamanya aja sering berantem, bisa sampai kita ribut pokoknya sampai bisa cerai, tapi yang beda agama kayak gimana? Nanti yang satu orang tua ngomong ini, nanti yang misalkan yang satu lagi ngomongnya beda, anaknya gimana? Anaknya ikut siapa? Nah, jadi itu masalah itu dari ke anaknya. And mau kalian ngomong, kan dia bisa pindah, dia bisa ini, bisa itu. Kan belum tentu dia bisa pindah, tapi kalau keluarga dia nggak setuju, kayak dia nggak mau, akhirnya dia dikucilin sama keluarganya gimana? Yang ada dia stres, bisa jadi apa-apa juga. Jadi itu kalau menurut aku pacaran beda agama itu nggak boleh sebenarnya. Soalnya kayak Hanya ya, Mister. Sebenarnya sih konten yang tanya bikin ini tuh ada pada diri saya. saya tahu. Tapi kalau pacaran di Kristen dosa nggak sih? Kalau misalkan pacaran di Kristen ya saya juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan tanya kan bikin konten beda agama gitu ya. Nah, Mau nanya. itu nyata pada diri saya. Saya bingung harus ngikutin bapak saya atau mama saya. Bukan Anda doang yang merasa seperti Sama-sama. itu, saya juga. Terus aja. Tanya Ada. Kenapa kalau Ya kalau gitu hari Jumat ke masjid, hari Minggu ke gereja. Efesus 4 ayat 5-6. Oke, terima kasih. Nanti gua kirim. Jadi pacaran beda agama itu kalau misalkan menurut aku sih boleh, karena kita pacaran itu bukan semata-mata buat kayak image, oh dia ganteng, oh dia berduit, lumayan lah buat gebet. Jadi nggak malu-maluin banget gitu. Tapi sebenarnya pacaran itu ada di mana kita saling komunikasi dan kita saling bertumbuh bareng gitu loh. Jadi kita tuh bukan, pacaran itu kan kayak hubungan kita tuh bukan kayak cuman buat gaya-gayaan doang, ikutin tren pacar-pacaran, tapi kita pacaran tuh untuk
supaya kita bisa bertumbuh bareng, bisa saling mengerti bareng, selalu bisa jaga komunikasi. Kalau misalkan kita beda iman, itu kita ngomongnya gimana? Kita gimana bisa sih kita bertumbuh bareng? Cuman kalau misalnya kita lagi mau bertumbuh dalam agama gitu, kita bakal susah untuk saling kayak support gitu. Misalkan yang satu pacarnya ngomong gini-gini, terus yang pacar satu ngomongnya beda, itu bakal jadi masalah, bisa ribut, bisa ini. Misalkan kalau pacarnya bisa ngalah, mungkin beda lagi ceritanya. Tapi kalau mereka orangnya sama-sama kayak marah-marah gitu, agak susah sih menurut aku. Jadi kalau kalian mau pacaran atau jalin hubungan lawan jenis, mending pikir-pikir dulu. Karena gak semua hubungan itu gampang. Kita lihatnya awal gampang, kita so sweet, masa-masaan kayak. Padahal yang khotbah pacaran. Saya gak pacaran. Gak pacaran ya. Yang berkorban Enggak ya, enggak. Jangan betul-betul deh. Jadi kalau kalian mau pacaran, mending pikir-pikir dulu apakah benar itu yang terbaik. Jangan nanti sampai kalian bisa. Halo. Ya. Ya, halo. Lanjut. Oh. Ini kok ngomongin yang gak jelas? Parah, Mbak. Iya, Ganggu, Mbak. ini kontennya tanya. Enggak jadi mending pikir-pikir dulu, kayak jangan nanti sampai kita dalam hubungan toksik. Jadi gara-gara kita beda iman, beda agama, kita ribut terus, bisa kekerasan lah, bisa yang macem-macem gitu yang bisa bahayakan buat kita. Jadi saran aku sih pikir-pikir dulu kalau mau pacaran. Mau pacaran seiman, mau beda agama, itu mesti dipikir-pikir dulu. Oke, sekian dari aku. Ada yang mau nanya? Ya, Mister tambahin ya. Oh. Saya tambahin dulu, sedikit. Tadi banyak yang nanya di kolom chat, pacaran itu dosa nggak dalam kekristenan? Ya, pacaran itu dosa dalam kekristenan. Karena konsep pacaran di kekristenan dan konsep pacaran di era modern itu berbeda maknanya, beda caranya. Contoh paling konkret, yaitu kisah Maria dengan Yusuf. Maria dan Yusuf itu belum menikah. Ya, belum menikah. Mereka itu pacaran. Tapi pacarannya Maria dan Yusuf cuma satu goals tujuannya, yaitu menikah. Nah, kalau pacarannya tujuannya untuk mencari pasangan hidup, itu jelas berbeda dengan pacaran yang ada di Alkitab. Jadi kalau pacarannya di kekristenan itu memang sudah tujuannya memang sudah untuk proses pernikahan. Makanya itu dalam kekristenan ketika sudah orang dewasa, misalkan seusia Mister ya mau pacaran, nanti ada semacam diskusi bareng penasehat dari gereja. Nah, itulah baru masa-masa pacaran yang diakui gereja, terjadi diskusi itu. Sebelumnya itu pengertian modern. Kalau ditanya dosa apa enggak, ya jelas dosa karena apa? Karena itu bukan menjadi hak dan kewajiban tanggung jawab kita. Misalkan contoh, ya dia masih pacarnya orang bukan hubungan resmi dengan kita. Ya berarti kita tidak punya hak atas dia atau mengganggu pemikirannya atau menentukan apapun tentang kehidupannya terkait dengan jalan hidupnya. Nah, kalau pacaran era modern itu kan pacarannya untuk mencari kecocokan, bisa nyaman apa enggak, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi malapetaka sekarang. Kenapa malapetakannya? Yaitu orangnya satu, kalau nggak cocok-cocok akhirnya nggak jadi nikah-nikah. Yang kedua, kalau misalkan terlalu banyak mencari, akhirnya yang terjadi adalah sering dikecewakan. Yang ketiga, kemungkinan terjerumus itu sangat besar. Nah, sekarang bagaimana? Kalau dari survei, semakin ke sini semakin sedikit orang dewasa yang berani menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, terjerumusnya apaan? Terjerumus apaan ya bisa macam-macam. Bisa pergaulan yang liar, yang pergaulan yang tidak senonoh, bisa pergaulan beda pemikiran, akhirnya kita jadi malas melatih iman kita dan lain sebagainya. Jadi
Pada intinya Allah adalah Allah yang pencemburu ketika calon pasangan kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau, ya akhirnya kita jadi kacau. Nah, terus kalau misalkan contoh ada orang yang pacaran karena materi, ya lupa kisah Ayub, lupa sama kisah Abraham itu adalah keluarga kaya, kisah dari keluarga lupa di Alkitab bahwa orang kaya susah memasuki surga seperti unta masuk ke lubang jarum. Jadi pada prinsipnya apa yang kita silakan buka di Amsal pasal 30 atau 31 gitu tentang mencari pasangan ya buat pria dan wanita, silakan mempersiapkan diri di situ ya. Ya kalau pacaran untuk cuma jalan-jalan dan sebagainya ya berteman aja, tapi berteman itu kan perilakunya harus sama terhadap semua teman dong, nggak bisa ada satu orang yang spesial. Nah ada istilahnya satu orang spesial yaitu sahabat gitu ya. Ya elah kalau sahabat tapi kenapa ikut mulai mengatur gitu? Karena itu sangat jauh dari apa yang seharusnya. Itu ya. Jadi kalau ditanya dosanya adalah karena kebanyakan orang tidak ada aturan di Alkitab itu boleh pacaran atau tidak ya, tidak ada. Tapi konteksnya pacaran yang ada di budaya Yahudi seperti tadi yang Maria dan Yusuf. Tapi dalam konteks yang mau diajarkan Alkitab adalah tentang bahwa kalau ketika Allah yang pencemburu adalah Allah yang tidak mau diganggu-gugat tentang jalan atau rencana Allah. Itu sendiri terganggu hanya karena manusia lain. Jadi makanya ada Rasul Paulus bilang, marilah kita menjalankan panggilan Tuhan sebagaimana saat kita dipanggil. Maksudnya apa? Nah, Paulus itu bilang gini, saat kita merasa ada ini panggilan Tuhan dan waktu itu kita single, ya sudah kita menjalankan panggilan Tuhan sampai kapanpun kita tetap single. Karena panggilannya itu saat kita single. Tapi kalau memang kita tidak kuat untuk hidup single, ya silakan berpasangan. Itu tidak dilarang. Begitu. Jadi yang konteks utama hidup manusia yang percaya sama Kristus adalah menjalankan panggilannya. Jadi kalau ada orang Kristen yang hidupnya selibat, kalau dia orang Katolik ya, tidak menikah gitu ya, sok-sok nggak apa-apa, sok atuh gitu silakan. Yang pasti kalau berpacaran itu justru mengganggu rencana Allah, justru di situ letak dosanya. Gitu loh. Ya, kita misalkan udah orang yang beriman satu gereja gitu ya, satu gereja. Ingat sekali lagi, walaupun satu gereja, walaupun dengar khotbah yang sama, cara pandang kekristenan kita berbeda. Nah, jadi ketika misalkan ternyata si A dengan si B berpacaran, ternyata ini berbenturan mengenai pandangan tentang bagaimana melayani Tuhan. Nah, ketika ini sudah berbenturan, kepentingan manusia dengan kepentingan Tuhan, nah itu sudah repot, di situ jadi dosa. Itu yang repot. Nah, pertanyaannya balik lagi ke pertanyaan yang kalimatnya si tanya yang pertama, boleh nggak beda iman? Nah, bayangkan kalau rencana Tuhan bisa genap nggak kalau beda iman? Nah, itu menjadi penting. Nah, gitu loh ya. Yep. Jadi itu penutupnya dari Mister, saya kembalikan lagi kepada panitia. Oke, nah kita mau doa penutup. Silakan yang doa penutup siapa? Oke, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal acara hingga akhir acara eskul kami. Tuhan Yesus berkati juga Makot dan Tanya yang sudah sharing ayat Alkitab hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua ya Tuhan Yesus, dalam bentuk Tuhan Yesus. Haleluya, amin.